Pak, hati-hati Pak. Bambu adalah tanaman yang dapat dijumpai di hampir seluruh dunia. Istimewanya, tanaman bambu adalah tanaman yang mampu hidup di dataran tinggi maupun dataran rendah. Banyaknya manfaat bambu membuat bambu digemari oleh sebagian besar masyarakat. Bambu kerap kali digunakan sebagai properti, tapi kali ini aku akan mengolah makanan dengan bambu sebagai bahan campurannya. Di Bali, tepatnya di daerah Gianyar, Ubud, terdapat pengolahan bambu untuk dijadikan arang. Arang bambu di sini dapat diolah menjadi beberapa produk seperti sabun, kosmetik, sampo, tepung maupun garam. Pada petualanganku kali ini, aku akan ikut dalam proses pembuatan tepung arang bambu hingga pembuatan jajan dengan menggunakan tepung arang bambu. Pak, hati-hati Pak. Oh, panas, Mas. Aduh, Maaf, baru maaf. datang. Maaf ya. Ya, sudah. Hampir semua jenis bambu dapat dijadikan arang. Namun setelah diuji coba, jenis bambu kuning dan bambu petung tidak bagus untuk dijadikan arang karena mudah hancur. Batang bambu yang dapat diolah menjadi berbagai macam produk adalah bambu yang sudah tua. Ciri-ciri fisiknya adalah bambu sudah mulai berwarna kekuningan. Bambu dikeringkan terlebih dahulu selama kurang lebih 1 minggu. 1 minggu adalah waktu yang ideal untuk mendapatkan bambu yang tidak terlalu basah maupun terlalu kering. Setelah proses penjemuran, bambu dipotong sepanjang kurang lebih 1 meter agar cukup untuk dimasukkan ke dalam tungku pembakaran nantinya. Selanjutnya, bambu dipotong menjadi 4 bagian dengan menggunakan pemotong khusus agar lebih cepat dan juga lebih rapi. Awalnya, proses pemotongan menggunakan parang. Namun karena kurang rapi dan memakan waktu yang lama, alat pemotong bambu pun didatangkan dari Jepang. Supaya bersih dari bubuk bambu yang menempel, potongan bambu tidaklah dicuci dengan air, melainkan dibersihkan dengan menggunakan potongan sabut kelapa. Karena apabila bubuk bambu masih menempel, selain tidak baik untuk dikonsumsi nantinya, bubuk bambu yang masih menempel dapat menyebabkan bambu tidak maksimal saat dipanggang. Bambu yang sudah diikat dimasukkan ke dalam tungku pembakaran yang menyerupai gua. Disinilah proses pemanggangan dilakukan. Batang bambu diposisikan berdiri dan dirapatkan satu dengan lainnya. Hal ini agar proses pembakaran dapat terjadi secara merata. Bambu dipanggang selama 8 jam di dalam gua yang tertutup. Pembakaran ini dapat terjadi apabila tidak ada udara yang keluar masuk ke dalam tungku pembakaran. Setelah 8 jam, bambu didiamkan selama 2 minggu hingga bambu tidak lagi mengeluarkan bara. Belum banyak yang tahu manfaat dari arang bambu atau takesumi dalam bahasa Jepang. Arang bambu memiliki keunggulan untuk menyerap racun yang banyak terdapat pada tubuh. Selain itu, arang bambu juga dapat menyerap penyumbatan jantung sehingga membuat peredaran darah menjadi lancar. Sebelum ditumbuk, arang bambu diperiksa terlebih dahulu untuk mengetahui apakah arang tersebut merupakan arang bambu aktif atau bukan. Pengecekan dilakukan dengan menggunakan alat analog multimeter. Jarum penunjuk akan bergerak apabila bambu yang dicek merupakan bambu aktif. Arang bambu aktiflah yang baik untuk dikonsumsi untuk dijadikan tepung atau garam. Sedangkan arang bambu yang tidak aktif dapat menjadi bahan pembuat sampo, bahan kosmetik, maupun sabun.
Arang bambu yang sudah dicek pun dibersihkan kembali dengan menggunakan sabut kelapa. Arang bambu yang sudah dipilih ditumbuk hingga halus dengan tumbukan. Arang bambu tidak akan selembut tepung. Karenanya, arang yang belum terlalu halus ini digiling terlebih dulu dengan mesin penggiling. Di Indonesia, arang bambu memanglah belum banyak dikonsumsi, berbeda dengan di Jepang. Di Jepang, arang ini sudah banyak yang mengkonsumsi untuk dijadikan berbagai campuran makanan, karena khasiatnya yang baik untuk tubuh. Bok, ini tepung arang bambunya, Bok. Oh iya, makasih. Gus, Gundul, tolong bantuin potongin ya. Oh, ya, Bok. Tepung arang bambu yang sudah kugiling halus ini, kuberikan pada Ibu Hana untuk diolah menjadi kue khas Bali, yaitu pai susu. Bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat pai susu tidaklah terlalu rumit, yaitu tepung terigu, tepung vanili, dan juga mentega. Tak lupa, tepung arang bambu pun ditambahkan. Warna adonan menjadi hitam pekat, walaupun tidak banyak campuran tepung arang bambu yang ditambahkan. Semua bahan-bahan ini diadon hingga kalis dan semua bahan tercampur dengan sempurna. Sembari Ibu Hana membuat adonan, aku membantu Ibu Hana untuk memotong buah yang akan dijadikan hiasan kue pai susu. Buah yang disiapkan adalah buah naga, stroberi, dan juga mangga. Selain untuk mempercantik, buah ini tentunya kaya akan manfaat, seperti misalnya buah naga yang berfungsi untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Stroberi yang berguna untuk menjaga kesehatan jantung, dan juga buah mangga yang baik untuk sistem pencernaan. Tak lupa, aku membuat fla susu untuk menjadi isian pai susu. Tidak perlu menggunakan gula untuk membuat isian pai susu agar rasanya lebih enak. Pembuatan fla cukup dengan menggunakan kuning telur dan juga susu kental manis. Bu, buahnya udah dipotong, Bu. Oh iya, Dul. Yuk kita sekarang cetak. Adonan yang sudah kalis dicetak di cetakan pai susu hingga merata. Buah-buahan yang tadi kupotong dimasukkan ke dalam cetakan adonan lalu ditambahkan fla susu. Kontrasnya warna arang bercampur dengan fla membuat tak sabar ingin segera mencobanya. Tidak membutuhkan waktu yang lama untuk memanggang pai susu. Hanya membutuhkan waktu 30 menit agar pai susu dapat matang dengan sempurna. Selain tampak lebih menarik dan cantik, kue ini juga mengandung manfaat dari tambahan arang bambu. Belum banyak orang yang memanfaatkan khasiat dari arang bambu. Pai susu ini dapat menjadi alternatif kudapan yang unik dan juga berkhasiat serta baik untuk tubuh.